Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marco Henry Bunai, mahasiswa STKP PGRI Papua, Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Nah, pada video pembelajaran kali ini, di bawah bimbingan dosen pengampu mata kuliah morfologi tumbuhan, yaitu Bapak Roy Martin Rahandra, SSI MSc. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa itu jaringan tumbuhan parenkim, klorenkim, kolenkim, sklerenkim, dan aerenkim. Yang pertama ada jaringan parenkim. Parenkim adalah jenis jaringan tumbuhan yang terdiri dari sel-sel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan nutrisi seperti pati, protein, dan lemak. Sel-sel parenkim juga dapat berfungsi sebagai tempat fotosintesis, penyimpanan air, dan penyokong struktur tumbuhan. Ciri umum parenkim adalah, di sini ciri-ciri umum parenkim terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, sel-sel yang hidup. Parenkim terdiri dari sel-sel yang hidup dan aktif. Yang kedua, dinding sel tipis dan fleksibel. Yang ketiga, berbagai bentuk. Sel-sel parenkim dapat memiliki berbagai bentuk seperti bulat, oval, atau polihedral. Yang keempat, fungsi yang beragam. Parenkim dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan nutrisi fotosintesis, penyimpanan air, dan penyokong struktur tumbuhan. Yang kelima, terdapat pada berbagai bagian tumbuhan. Parenkim dapat ditemukan pada akar, batang, daun, dan buah. Yang terakhir atau yang keenam, kemampuan regenerasi. Parenkim memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Fungsi parenkim. Nah, di sini fungsi parenkim terbagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, penyimpanan nutrisi parenkim berfungsi sebagai tempat penyimpanan pati, protein, dan lemak. Yang kedua, fotosintesis parenkim pada daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Yang ketiga, penyimpanan air. Parenkim pada beberapa tumbuhan berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Yang keempat, penyokong struktur parenkim dapat berfungsi sebagai penyokong struktur tumbuhan, terutama pada tumbuhan yang tidak memiliki jaringan penyokong yang kuat. Yang kelima atau yang terakhir, regenerasi parenkim memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi, sehingga dapat membantu tumbuhan untuk memperbaiki tumbuhan yang rusak. Parenkim dapat memiliki berbagai bentuk tergantung lokasi dan fungsinya. Dalam tumbuhan berikut, bentuk parenkim. Ada bentuk parenkim. Nah, di sini bentuk parenkim terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi berfungsi sebagai tempat fotosintesis, biasanya terdapat pada daun. Yang kedua, parenkim penyimpanan. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan nutrisi seperti pati, protein, dan lemak. Yang ketiga, parenkim air. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, biasanya terdapat pada tumbuhan sukulen. Yang keempat atau yang terakhir, parenkim udara berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara, biasanya terdapat pada tumbuhan akuatik. Jaringan penyokong adalah jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai penyokong tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak dan menjaga bentuknya. Ada jaringan penyokong adalah jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai penyokong struktur tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak dan menjaga bentuknya. Selanjutnya, jaringan penyokong terdiri dari 2 jenis, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Yang pertama, kolenkim. Kolenkim adalah jaringan penyokong yang terdiri dari sel-sel yang hidup dan memiliki dinding sel yang tebal dan fleksibel. Yang kedua, sklerenkim. Sklerenkim adalah jaringan penyokong yang terdiri dari sel-sel yang mati dan memiliki dinding sel yang sangat tebal dan keras. Nah, jaringan penyokong berfungsi untuk menyokong struktur tumbuhan, menjaga bentuk tumbuhan, melindungi tumbuhan dari kerusakan. Selanjutnya, komponen jaringan penyokong terdiri dari kolenkim. Sel-sel kolenkim yang hidup, dinding sel yang tebal dan fleksibel, mengandung selulosa dan pektin. Sklerenkim. Sel-sel sklerenkim yang mati, dinding sel yang tebal dan keras, mengandung lignin, selulosa, dan hemiselulosa.